Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga menjadi weekend yang menyenangkan untuk kita semua guys. Amin sekali lagi untuk itu. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars selama 7 hari ke depan ya guys. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kalian ketahui dalam 7 hari ke depan. Oke, aku akan bacakan untuk ke-12 zodiac sign secara berurutan guys. Kita mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir di Water sign Pisces ya. Seperti biasa atau urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ini, oke? Nah, ini bisa tentang apa saja guys, general reading dalam aspek kehidupan kamu. Bisa tentang karirmu, bisa tentang keuangan atau romance atau persahabatan atau hubungan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life ya. Tapi yang pasti jangan dipaksain guys, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Aku hanya akan ambil 2 kartu untuk readingan ini. Yang pertama adalah top of the deck yang akan menggambarkan di mana posisimu berada saat ini di awal minggu ini. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck ya, kemungkinan yang akan terjadi atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan mengingat posisimu saat ini, oke? Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu oracle guys sebagai clue, nasihat atau petunjuk dalam menghadapi 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa membuat 7 hari ke depan ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani untuk kalian semua ya. Oke. Ini dia deck yang akan kita pakai untuk minggu ini. Aku akan shuffle 3 kali dan kemudian membaginya 3. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang perlu didengarkan oleh ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu tentu akan ada video extended ya guys. Seperti biasa, masing-masing elemen akan diwakilkan oleh 1 zodiak. Kita mulai dari Earth sign, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Ini dia guys, ada Taurus. Halo Taurus. Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sagittarius. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Ini dia Libra. Dan yang terakhir untuk Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Siapa kira-kira yang perlu mendapatkan video extended? Oke, ini dia Scorpio ya. Jadi untuk Taurus, Sagittarius, Libra, dan Scorpio, kalau kamu nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, that's your story begitu guys. Dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat tentunya ya selama 7 hari ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Oke, kita akan segera mulai saja. Kita mulai dari Earth sign. Yang pertama ada Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar guys? Sehat-sehat saudara. Kok gelap ya? Oke, kita terangkan dia, nggak masalah itu guys, nggak masalah. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian. Taurus kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kalian ketahui Taurus selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Seven of Swords. This is not good. Dan yang di bawah ada the Ten of Cups. Oke. Sepertinya kamu harus menyimpan sesuatu Taurus ya, kayak white lies gitu guys. Pernah dengar istilah white lies nggak? White lies itu berbohong katanya demi kebaikan. Kamu itu nggak usah kasih tahu yang sejujurnya, tapi demi kebaikan bersama, kayak begitu ya guys. Yang aku tangkap dari datangnya kedua kartu ini. Oke, Taurus, ada kejujuran yang harus kamu simpan guys. Di awal minggu ini supaya akhir minggu terasa menyenangkan untukmu dan untuk banyak orang ya. Ada kebenaran yang mungkin harus kamu tutupi.
Aku takut kalian salah tanggap, tapi aku ngerasa Taurus yang resonate dengan readingan ini tidak akan salah tanggap ya. Kebenaran yang ditutup itu bahaya, Re. Iya memang betul. Tapi nggak semua yang benar itu harus diungkapkan, karena pada akhirnya kebenaran akan terungkap sendiri. Kadang di periode waktu tertentu, guys, kebenaran itu lebih bagus dorman aja ya, artinya tidur. eh, untuk menjaga situasi atau kondisi tetap stabil, oke. Dan kemudian, kalau kamu tipe yang percaya bahwa pada saatnya atau di waktu yang tepat semua kebenaran akan naik ke permukaan, nah itu yang perlu kamu tunggu di waktu yang tepat ya. Jadi di 1 minggu ini kebenaran itu sebaiknya kamu simpan dulu, atau kejujuran itu sebaiknya kamu simpan dulu demi kebaikan bersama ya. 1 minggu ke depan diperlukan ketenangan dari sisi kamu Taurus. Jangan terlalu ekspresif, jangan terlalu overreacting, jangan terlalu banyak menunjukkan perasaanmu yang sebenarnya, tapi lebih anteng aja gitu ya guys, lebih tenang, lebih santai, dan itu akan menjaga ketertiban bersama, oke. Kalau seandainya kamu terlalu mengungkapkan kebenaran atau langsung belak-belakan, tidak boleh selain kebenaran yang dibicarakan begitu, aku rasa akan ada kekacauan yang terjadi guys ya, karena it's not the time yet, mungkin begitu deh ya, masih belum waktunya. Oke. Kartu nasihat dari universe untuk kamu adalah watch out, don't believe everything you think. Hati-hati, jangan percaya pada semua yang kamu pikirkan. Karena kayak gini Taurus, menurut kamu semua kebenaran harus diungkapkan ya, dan menurutmu 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat mengungkapkan kebenaran tertentu. Tapi katanya jangan terlalu percaya dengan apa yang kamu pikirkan ya. Watch out, hati-hati, don't believe everything you think. Jangan percaya pada semua yang kamu pikirkan ya, even itu berkaitan dengan kebenaran, oke. Perlu kadang-kadang guys kita menahan sesuatu ya. Lagi-lagi tujuannya adalah demi kebaikan bersama. Oke. Kamu dapat video extended ya Taurus. Nanti kita bahas ini guys di video extended. Oke, itu dia untuk Taurus. Kita akan segera teruskan ke Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Queen of Cups, yang di bawah ada The Emperor guys. Entah kenapa Earth sign ini terasa seperti diarahkan ya guys untuk menahan diri supaya tidak terlalu ekspresif, karena memang pada dasarnya Earth sign itu enggak terlalu ekspresif ya guys, tapi lebih ke cool, lebih ke tenang begitu ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Tadi Taurus aku ngerasa begitu, jangan terlalu ekspresif, dan kemudian Virgo pun terasa seperti itu ya, jangan terlalu ekspresif, karena kalau kamu terlalu ekspresif guys itu akan melemahkanmu Virgo. Kalau kamu terlalu emosional, terlalu dramatis di 1 minggu ke depan, kamu akan dianggap lemah. Tapi kalau kamu bisa memendam rasa, menahan perasaanmu begitu ya, mengendalikan dirimu, tidak mengekspresikan seperti apa yang sebenarnya ada di dalam hatimu ke luar, kamu akan terlihat lebih cool, lebih keren, lebih kuat, lebih powerful. Karena The Queen of Cups datang bersama The Emperor ya. Queen of Cups itu ekspresi yang dipendam ya guys, tidak disampaikan, tidak dinyatakan, tidak diucapkan, dan itu membuat kamu berharga, membuat kamu jadi lebih dianggap atau direspek. Kalau kamu bisa menahan dirimu dari hal remeh-temeh atau itu yang berkaitan dengan emotion atau drama-dramaan, kamu akan jauh lebih berharga dan mendapat respect. Oke. Setidaknya 1 minggu ini aja Virgo ya, dan itu akan gampang bagimu guys, karena kamu tipe orang yang gampang memendam rasa ya, tidak terlalu ekspresif, dan itu akan membuat kamu jauh lebih dihargai. Let's say misalnya ini di kantor gitu ya guys, kamu lagi kesel banget misalnya sama kerjaan anak buahmu, atau kamu lagi kesel sama manajemen misalnya begitu. Nah kalau kamu di kantor di awal minggu ini bawaannya bawel mulu gitu guys, atau curhat-curhatan tentang betapa tidak puasnya kamu dengan kinerja manajemen misalnya, atau peraturan kantor ini, atau kerja anak-anak buahmu begitu, itu akan merendahkanmu guys. Itu tidak akan membuatmu jadi berharga, tapi justru malah menjatuhkanmu. Tapi kalau kamu bisa mengendalikan emosionmu, perasaanmu di awal minggu ini, di akhir minggu kamu akan dihargai, respect, yes. Oke, kartu nasihat dari universe untuk kamu, you have already done so much in your life, be proud of yourself.
Aku rasa ini berkaitan dengan ini ya. Jadi emotion, kamu itu kayak mau curhat guys, segala sesuatu. Segala sesuatu yang kamu rasakan saat ini kamu mau tumpahkan unek-uneknya begitu. 1 minggu ke depan bukan waktu yang tepat curhat Virgo ya. Bukan waktu yang tepat untuk menumpahkan unek-unek ke siapapun itu guys. Lebih bagus kamu diam dulu 1 minggu ini dan dipendam sendiri, disimpan sendiri dulu ya. Banggalah pada dirimu katanya ya. Bukan berarti ketika kamu tidak bisa ekspresif di 1 minggu ke depan itu menunjukkan kelemahanmu, tidak ya, itu justru malah menunjukkan kekuatanmu. Jangan memohon begging guys pada siapapun di 1 minggu ke depan ya, supaya kamu bisa direspek, dihargai. Oke. Kalau kamu terlihat lemah, hati-hati Virgo. 1 minggu ke depan orang mungkin akan memanfaatkan kelemahanmu. Jangan terlihat lemah di 1 minggu ke depan guys. Oke. Kita akan segera teruskan ke Earth sign yang ketiga guys. Ada Capricorn, this is the devil, kartunya para Kepi boom boom. Halo Kepi, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke guys, ini dia yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oh, The Tower dibuka dengan The Tower dan kemudian The Seven of Cups ya. The Tower ini kayak dikembalikan atau di restore ke jalan yang tepat ya guys, ke jalan yang baik, ke jalan yang benar begitu. Berarti ada kesalahan yang kamu lakukan di beberapa waktu yang lalu dan kemudian impactnya akan terjadi di awal minggu ini. Aku lihat ini tidak bisa kamu hindari lagi guys ya, sudah mulai terasa di bahkan hari ini, di hari Minggu ini sudah mulai terasa sampai nanti 2 atau 3 hari ke depan The Tower ini ya. Ini malah petaka biasanya guys, bencana. The Tower ini nggak pernah enak ceritanya, tapi tujuannya baik ya. Karena di akhir minggu setelah kena The Tower, kamu akan melihat ada peluang baru terbuka guys untuk dirimu dalam particular situation, any kind of situation in your life ya. Setelah kamu dikembalikan ke jalur yang tepat, akhirnya kamu keluar dari kebuntuan. Tapi proses mengembalikanmu ke jalur yang tepat itu dengan malapetaka atau dengan bencana atau mungkin dengan masalah besar ya. Di awal minggu ini siap-siapkan mentalmu Capricorn untuk masalah besar ini. Tapi kemudian di akhir minggu kamu akan melihat banyak peluang baru di dalam hidupmu ya. Tidak semua peluang itu bagus guys. Itulah ciri-ciri dari The Seven of Cups. Ada ular di sini ya. Ada ular dan kemudian ada hewan melata berbahaya lainnya. Even terbuka peluang yang banyak begitu, tapi tidak semuanya baik untukmu. Sebaiknya kamu bisa lebih bijaksana dalam melihat peluangmu tersebut. Don't worry guys ya. Maybe you need time. Kalau di akhir minggu ini kamu hanya melihat ada peluang gitu dan masih belum siap untuk menentukan yang mana yang mau kamu ambil peluang tersebut, kamu bisa pakai waktu ya. Karena proses The Tower ini mungkin akan melelahkanmu dan jangan memaksakan untuk cepat-cepat mengambil keputusan, tapi pelajari baik-baik peluang yang terbuka tersebut ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Kepi. The most beautiful fruit are harvested when we act with our heart. Jadi buah yang paling baik akan dipanen ketika kita memeliharanya dulunya begitu ya, dalam masa pembuahannya itu dengan hati. Oke. Jadi Seven of Cups yang akan kamu lihat ini, tawaran-tawaran peluang-peluang yang akan kamu temukan di akhir minggu ini, pakai hatimu guys. Yes, logikamu mungkin akan menang karena kamu adalah Earth sign Capricorn. Kamu itu akan selalu berpikir realistis dan kemungkinan besar logikamu itu akan bertentangan dengan hatimu. Tapi di sini terlihat hati. Ya inilah peluang kamu. Yang banyak ini, pilihlah yang sesuai dengan hatimu. Mungkin bertentangan dengan logikamu, tapi ingat untuk memutuskan atau memilih dengan hatimu katanya ya. Karena Seven of Cups ini banyak guys dan tidak semuanya baik. Oke? Oke, berakhirlah sudah untuk Earth sign guys. Kita akan segera lanjut ke Fire sign ya. Dimulai yang pertama dari Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you.
Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Yang di atas ada The Hierophant, yang di bawah ada The Queen of Cups. Kamu kayak kembali ke prinsip tradisional gitu guys. Dari yang awalnya kamu modern banget pola pikirnya, dan kemudian kamu kembali ke standar-standar tradisional ya. Jadi kalian itu dulunya mungkin bukan tipe yang akan merespek orang tua ya. Bisa jadi kalian itu di kantor usianya udah 10 tahun di atas kalian, tapi kalian sebut namanya. Itu biasa sih guys ya, terutama untuk multinational company. Di kantor aku yang lama juga begitu. Ada anak new entry yang baru lulus kuliah, tapi dia memanggil manajernya pakai nama langsung yang sudah 20 atau 25 tahun lebih tua dari dia. Itu hal yang biasa katanya. Di Amerika itu biasa. Oke, dia kuliah lulusan luar negeri. Di Eropa ini hal yang biasa, Ray. Dia bilang gitu ke aku. Oh, begitu ya, iya. Soalnya kami di sini jangankan beda usia, sedangkan senior aja kita akan bilang bapak, kita akan bilang ibu, minimal mbak ya nggak sih, mas, mbak begitu. Tapi dia nggak. Ke yang usianya 25 tahun lebih tua dari dia panggil nama langsung anu, dia sebut begitu padahal dia masih new entry ya. Mungkin kamu adalah tipe kalian yang seperti itu sebelumnya, not literally guys, tapi contohnya begitu ya. Modern, tapi kamu akan kembali ke prinsip tradisional. Dan kemudian setelah kamu kembali ke prinsip tradisional, di ujung minggu ini kamu akan lebih lembek guys, lebih manut, lebih patuh. Itu yang aku rasa. Oke, contohnya lagi begini mengenai romance misalnya. Dulu kamu kayak begini, misalnya kamu adalah seorang Aries istri ya. Menurut kamu kalau suami itu nggak beres, nggak benar, nggak bisa cari duit, nggak tegas, bla 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 bla, itu layak untuk dilawan. Kita harus bisa membela diri, jangan takut bicara kasar ke suami gitu kan. Itulah prinsip-prinsip modern ya. Dan kemudian kalau yang tradisionalnya, jangan suami kamu itu kepala keluarga, dia itu imam di keluargamu misalnya begitu, jangan kamu lawan, kamu nggak boleh meninggikan nada suaramu, kamu balik ke situ. Oke, setelah kamu kembali ke situ, di akhir minggu ini kamu akan merasa dirimu less power, merasa jadi kayak lemah. Oke, I don't know artinya ini apa. Tapi guys, The Queen of Cups itu nggak pernah bukanlah kartu penderitaan, bukan ya. Tapi lebih ke arah manut, patuh pada peraturan dan nurturing. Oke, mother figure. Oke, terlepas dari apapun jenis kelaminmu, tapi begitu kamu memasuki prinsip tradisional tadi, kamu jadi lebih patuh, lebih manut guys, mengikuti peraturan ya. Contoh lain misalnya ini dalam hal karir misalnya. Awalnya kamu itu belak-belakan dengan manajemen, kamu vokal ya kalau menyuarakan kebenaran, which is good I think. Tapi kemudian kamu mungkin dapat nasihat dari orang yang lebih tua atau yang lebih senior, jangan begitu, kamu nggak boleh terlalu keras sama misalnya big boss atau sama manajer kamu, atasan kamu jangan terlalu keras. Dan kemudian kamu mengikutin dong ya. Even bos gua salah, even bos gua itu blek gedes gitu ya, atau brengsek misalnya begitu, tapi dia bos gua harus ikut aturan dia begitu. Dan kemudian kamu jadi akan lebih patuh, lebih ikut ya. Jadi dari yang garang banget, ganas aku lihat Aries-nya, kemudian jadi manut guys. Dari yang bentuk singa jadi kelinci. Itu yang aku lihat di sini, yes. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe dalam situasi kamu seperti ini. A change in perception can cause us to notice the small things that we sometimes no longer see. Perubahan persepsi dapat menyebabkan kita notice itu kayak diingatkan ya. Diingatkan tentang small things, hal-hal kecil that we sometimes no longer see, yang kadang-kadang tidak kita lihat. Ya, dan itu berkaitan dengan prinsip tradisional ini ya. Aku ngerasa ini bagus Aries. Perubahan sikap kamu dari yang garang banget menjadi lebih anteng, lebih tenang di 1 minggu ke depan ini bagus. Karena begitu kamu tenang, kamu melihat banyak hal-hal kecil yang selama ini kamu abaikan karena kamu terlalu garang atau terlalu vokal, terlalu aktif. Oke, begitu kamu melihat hal-hal kecil tersebut, tidak ada alasan untuk kembali menggarang, atau tidak ada alasan untuk kembali frontal atau vokal. Kamu akan lebih tenang atau lebih merasa nyaman ketika kamu anteng atau mengikuti peraturan ya, in any kind of field your life, apa saja ya. Bisa jadi mungkin dalam hal romance ini ada istri yang akan lebih patuh pada suami, oke? Atau ada istri yang akan lebih patuh kepada orang tua, nggak melawan mertua lagi, tapi lebih sopan, lebih tunduk kepada mertua begitu ya, mengikuti prinsip-prinsip tradisional. Dan yang pasti katanya banyak hal yang akan kamu dapatkan ketika kamu mengubah persepsimu tadi ya, dari yang garang menjadi lebih anteng atau tenang, oke? Oke, itu dia untuk Aries guys. Kita akan segera teruskan ke fire sign berikutnya. Ada Leo.
This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia hal penting yang perlu kalian ketahui Leo selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, ada the Five of Cups dan kemudian the World. Aku lihat kekecewaan berakhir, begitulah guys. Ketika the World datang berarti Major Arcana masuk, Divine Intervention masuk. Kamu sudah mengalami kekecewaan ini cukup lama aku lihat Leo, karena sudah apa itu istilahnya guys? Kalau berkepanjangan itu apa istilahnya? Sudah apa ya? Ya berkepanjangan aja lah ya. Kekecewaan ini berkepanjangan dalam hal apapun itu guys. Tapi yang jelas the Five of Cups adalah kecewa karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Bukan kecewa karena kepengkhianatan. Kalau kecewa karena pengkhianatan itu the Three of Swords. Five of Cups ini menggambarkan bahwa situasi kamu di awal minggu ini bukanlah situasi yang kamu mimpikan, atau bukanlah situasi yang kamu harapkan atau kamu inginkan. Tapi guys, apapun situasi yang mengecewakanmu itu di ujung minggu ini akan berakhir, because the world is coming guys. Congratulations Leo, ini akhir dari pembayaran karma. Situasi buruk yang selesai, cerita lama kehidupan yang selesai. Dan karena tarot selalu bicara tentang siklus, tidak ada yang over atau end, maka begitu yang lama berakhir, yang baru akan segera dimulai ya. Kalau yang ini adalah kekecewaan yang lamanya begitu, maka yang baru kedepannya adalah harapan. Kalau tadi ini adalah tentang happiness, ketika the world datang, happiness yang berakhir mungkin akan digantikan, I don't know, maybe sadness, maybe sorrow, I don't know ya. Tapi yang jelas yang berakhir untuk kamu Leo yang terbaca di sini adalah kekecewaanmu ya. Ketika kamu merasa harapan, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, the world datang, kamu bisa membuat harapan baru. Peluang untuk harapan baru terbuka bagimu, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Encountering one another at eye level is very important, for that's the only way we see ourselves properly. Oke, kamu aku lihat berurusan dengan seseorang saat ini guys, yang membuat kamu berada dalam Five of Cups. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Jadi mungkin kalau dalam hal romance ini, misalnya kamu berharap dia itu akan setia, ternyata nggak setia ya. Kamu berharap dia itu akan bertanggung jawab, ternyata tidak bertanggung jawab. Itulah kekecewaanmu guys. Kalau dalam hal bisnis, mungkin ini kamu berharap bisnismu itu bisa berjalan dengan baik, menguntungkan, ternyata tidak menguntungkan ya. Five of Cups, oke. Dan kemudian katanya face it in the eye level, artinya kamu harus berani berhadapan langsung dengan siapapun yang mengecewakanmu, atau dengan situasi apapun yang mengecewakanmu. Itulah pelajaran kamu ke depannya ketika the world datang. Supaya guys, berikutnya the new cycle yang dimulai Leo, kamu tidak akan perlu menghadapi Five of Cups lagi ya. Mungkin ini akan dalam bentuk merealistiskan harapan. Bisa jadi ya, karena kamu kan belajar dari masa lalu tentang harapan yang mungkin terlalu muluk-muluk. Bisa jadi ya guys. Atau mungkin kamu akan belajar tidak gampang untuk mempercayai orang lagi ya. Berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang. Atau kamu mungkin akan belajar supaya tidak berharap bergantung kepada orang, karena di recent past kamu sudah mengalami kekecewaan, harapan tidak sesuai kenyataan ketika kamu berharap pada manusia. Macam-macam yang akan kamu pelajari di sini katanya, asalkan kamu mau menghadapi kekecewaanmu ini sebagai bekal ketika nanti the world datang di ujung minggu, kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke? Kamu nggak dapat video extended Leo, nggak apa-apa ya guys. Masih ada yang lebih penting untuk mendengarkan video extended. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang terakhir. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Sagittarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin amin. Yang di atas ada The Magician dan di bawah ada The What a card. Ada kombinasi kartu ini luar biasa ya. Oke. Yang aku lihat di sini ada keajaiban yang
diberikan padamu guys, dan itu kayak missing, hilang ya, terlepas dari dirimu, terlewatkan, kamu tidak lihat ya, kamu mungkin tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena kayak cepet banget, ada peristiwa cepet banget yang akan terjadi di 1 minggu ke depan. Yang satu itu membawamu kepada peluang yang baik, tapi kemudian kamu melewatkannya atau mengabaikannya sehingga kamu salah jalur, dan di minggu yang sama, di 7 hari yang sama, kamu dibalikkan ke jalur yang seharusnya gitu. Kenapa begitu gitu? Kayak gini loh guys, bayangin coba kalau kamu nyetir ya, dan kemudian kamu nggak tahu arah ya, sebelah kamu adalah temanmu yang tahu arah. Kamu nyetir dan kemudian sampailah di intersection, ke kiri Bogor lurus, apa biasa guys? Bandung misalnya begitu ya, dan kemudian kalau kamu ngobrol-ngobrol, ini kemana nih gitu, dan kemudian temanmu ini nggak terlalu ngeh dengan pertanyaanmu mengenai arah, kamu kemudian yang tujuannya mau ke Bogor lurus. Dan kalau orang yang sering main jalan di tol itu kan, itu ada yang kayak zebra crossnya tapi tidak pakai kon begitu, itu masih bisa dilanggar gitu. Misalnya kita masih bisa menerobos kalau nggak ada polisi, aman deh gitu. Tapi begitu ada polisi ketangkap, habis deh. Karena aku sering begitu dulu. Oke. Dan kemudian kenapa lurus, itu lurus ke Bandung, kita mau ke Bogor gitu. Teman kamu itu kemudian tepuk pak, dan kemudian kamu belokkan lagi dari yang awalnya lurus, belokkan ke kiri, masuk ke jalan Bogor. Kayak begitu guys keadaannya. Aku nggak tahu itu apa, just take how it resonate to your personal life ya. Tapi yang jelas ini cepat sekali akan bikin kamu kaget-kaget guys, because the magician and the tower. Yes. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Sagittarius. The source of happiness lies within us. Sumber kebahagiaan ada dalam dirimu, dalam kita sebenarnya maksudnya ya. Jadi Yogi ini, Little Yogi nama deck ini guys, dia tuh praktisi yoga tapi little man, badannya kecil begitu. Jadi dia bilang kebahagiaan itu adanya dari dalam, bukan di luar ya. Dan kemudian the magician ini membawa kamu harusnya ke dalam kebahagiaanmu, tapi kamu salah memilih jalan Sagittarius. Kalau begitu keadaannya guys, berarti The Tower ini menguntungkanmu, sangat-sangat menguntungkanmu. Walaupun kamu nanti kaget dan kemudian ada impact jeleknya dari The Tower ini, tapi setidaknya kamu nggak bablas sampai ke Cikampek guys, ya nggak? Walaupun kamu harus melanggar atau menerobos zebra tadi yang menghalangi atau membatasi ya, kalau bukan halangi, membatasi intersection antara Bogor dengan Cikampek tadi, kamu bisa kembali ke jalur yang tepat dengan cepat dalam waktu 7 hari. Dan ini pasti bikin termehek-mehek dan empot-empotan ya. That's your source of happiness. Adanya di sini, di The Magician ini. Untung kamu nggak salah jalan Sagittarius, karena kalau kamu salah jalan kamu akan keluar dari source of happiness ini. Untung kamu kembali ke jalur yang tepat, walaupun bikin kaget tapi kembali ke jalur yang tepat katanya ya. Oke. Bukan karena kamu yang keren, bukan karena kamu yang oke Sagittarius. Dua-duanya ini major karena divine intervention. Ya, udah kasih kesempatan, kamu malah nyelonong salah jalan atau salah arah, diperbaiki lagi sama universe ya. Kamu beruntung sekali guys 1 minggu ini. Bayangkan kalau kamu bablas sampai Cikampek. Oke. Berakhir sudah untuk fire sign guys. Sagittarius dapat video extended. Kita nanti akan bahas itu di extended di video sambungan ya. Kita lanjut ke air sign. Dimulai yang pertama dari Libra. This is The Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Queen of Cups, dan yang di bawah ada The Chariot. Aduh, kenapa sih pada cups-cupsan? 1 minggu ke depan kayaknya banyak yang pakai perasaan deh guys, pada baper-baperan. Udah masuk ke Libra gitu, banyak banget energi cups yang datang ya. Queen of Cups ini diam ya guys, sebenarnya ada perasaan mendalam tapi disimpan, ditahan. Dan kemudian The Chariot ini adalah moving on. Jadi kayak rasa yang dipendam tidak diungkapkan lagi dan kemudian melanjutkan perjalanan begitu. Aku selalu bilang ke kalian guys bahwa The Chariot itu one way ticket, sama seperti kita beli tiket pesawat, kita nggak beli tiket pulang. Kenapa? Karena memang tidak bisa pulang ya. Once kita dapat energi The Chariot atau kereta kencononya universe itu datang menjemput kita,
bukan mengembalikan ke alam baka ya, memindahkan dari satu titik ke titik lain. Dari titik lama ke titik baru, tidak ada cerita balik ke titik lama. Begitulah The Chariot, artinya continue your journey, continue your life, move on begitu. Dengan memendam rasa. Ada yang tidak terungkapkan Libra, kamu nggak sempat mengungkapkannya. Bukannya nggak bisa guys, tapi kamu memutuskan lebih baik tidak usah diungkapkan. Sometimes it better unspoken. Pernah dengar itu? Itu kalau nggak salah yang bilang orang Sunda deh guys. Itu pepatah kuno Sunda deh. Kadang-kadang lebih bagus jika tidak diucapkan atau tidak diungkapkan. Itulah prinsip yang akan kamu jalani di 1 minggu ke depan Libra. Dan itu di luar kendalimu guys, karena di near future-nya atau di ujung minggu ini The Chariot yang datang. Rencana kamu mungkin tidak mengungkapkan di awal minggu ini aja. Nanti bulan depan aku akan ungkapkan begitu. Nggak taunya sebelum bulan depan, artinya di ujung minggu ini, kamu akan dipindahkan dari satu titik lama ke titik baru. Jadi ini akan stay unspoken ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Libra. Go where your heart carries you. Aku lihat banyak Libra yang akan berpindah guys, literally ya. Jadi kayak mutasi. Oke. Kalau ini mengenai pekerjaan, misalnya kamu ingin komplain mengenai manajemen atau mengenai kinerja bosmu, mungkin nggak taunya kamu nyimpan komplain ini nanti deh gitu ya setelah akhir tahun supaya bonusku lancar dikasih bos. Tapi ternyata sebelum akhir tahun kamu sudah dipindah, yaitu di ujung minggu ini aku lihat begitu ya. Bisa jadi pindah lokasi, pindah kota, bisa jadi juga pindah divisi. Jadi kamu nggak akan di bawah naungan bosmu lagi. And it stay unspoken ya. Kalau dalam hal romance misalnya kamu berencana untuk memendam sesuatu sementara waktu, dan kemudian tanpa kamu sadari di ujung minggu ini yang masih belum sempat kamu ucapkan itu tidak akan pernah terucapkan lagi, karena kamu akan moving on, continue the journey. Dan aku rasa itu bagus guys, because the Chariot is divine timing ya. Bukannya nggak bisa universe itu menunggu sebentar kamu sampaikan yang perlu kamu sampaikan ya nggak sih. Tapi kan di Chariot itu datang tepat ketika kamu belum mengucapkannya, belum mengungkapkannya. Dan itu aku rasa yang terbaik untukmu Libra ya. Kamu dapat video extended guys, nanti kita bahas ini di video extended. Oke. Lanjut ke air sign yang berikutnya, ada Geminul. This is The Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? Ya, low bad guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kalian ketahui Gemini di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oh, the 12 cups di atas dan di bawah the 4 of Pentacles. Aku melihat kayak ada kerjasama dan kemudian itu dihianati, tapi dari sisi kamunya Gemini. Kayak ada kecocokan guys, atau two-way connection. Any kind of connection ya. Aku nggak bilang ini harus tentang romance, even the 2 of cups ya. Tapi yang jelas kecocokan, bisa jadi persahabatan. Kamu cocok banget sama temanmu ini pun cocok banget sama kamu. Dan aku lihat di akhir minggu ini kamu Gemini merasa bahwa it's time not to think about them anymore. It's time for me to think about myself. Just me. The 4 of Pentacles ini greedy guys, rakus, serakah ya. Dari yang awalnya saling membantu, kemudian hanya membantu diri sendiri. Seperti itu yang terlihat dari sisi kamu, dan dua-duanya minor arcana, artinya ini keputusanmu Gemini. Kamu yang memutuskan begitu. Aku melihat ini lebih ke arah pengkhianatan Gemini. Pengkhianatan ya. Jadi kalau misalnya kamu related dengan readingan ini dalam hal romance, awalnya kamu itu dengan pasanganmu masih reciprocally guys ya. Kamu perhatian sama dia, dia perhatian sama kamu, tapi di ujung minggu ini kamu nggak akan perhatian ke dia lagi, tapi fokus ke dirimu sendiri. Lalu kenapa kamu bilang itu pengkhianatan, Ray? I don't know. Aku kan ngerasa ya guys. Kita reader itu kan pakai feeling ya. Dan kemudian feelingku ini adalah pengkhianatan, karena the 4 of Pentacles itu I don't care about you, I just care about me. Apapun itu keadaannya ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Geminul. What do you choose, love or fear? Oke. Jadi guys, keputusan kamu untuk don't give a fuck about them anymore, apapun itu atau siapapun dia, itu karena kamu ketakutan berarti. Ya, karena we are talking about love, emotion, dan kemudian ini
selfish, selfish, bukan selfie. Kalau selfie kan foto swadaya ya guys. Selfish atau egois ya. Ini egosentris, ini relationship. Oke. Dan mana yang akan kamu pilih? Love ini yang akan membawa kamu kepada the two of cups yang berkesinambungan sampai dengan akhir minggu, atau kalau kamu pilih fear, maka kamu akan menyelamatkan dirimu sendiri. Yang pasti kamu ketakutan sehingga kamu menjauh atau mencoba untuk hanya memikirkan dirimu katanya ya. Dan yang berwarna ini love guys, dan fear ini abu-abu. Yang kesini abu-abu, yang kesini berwarna love ya. Kalau kamu choose love Gemini, kamu akan tetap berada di the two of cups. You love somebody and somebody will love you back. Kamu menghargai seseorang, seseorang akan menghargaimu lagi. Kamu perhatian ke seseorang, dia akan perhatian ke kamu. Tapi kalau kamu memenangkan ketakutanmu, from now on there's only you dalam kegelapan. Kamu mungkin akan merasa dirimu agak selamat dalam sementara waktu, tapi kamu akan menyadari bahwa ini one sided. Kamu sendirian, kamu dalam gelap Gemini ya. Karena dua-duanya minor arcana terserah padamu kata universe. Begitu juga dengan kartu oracle ini. Silakan monggo dipilih mau milih love atau mau milih fear ya. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu Gemini. Oke, kita akan segera lanjutkan ke air sign yang terakhir guys. Ada Aquarius. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aquarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia informasi yang perlu kamu ketahui Aquarius di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Ten of Wands dan yang di bawah ada the Six of Pentacles. Oke, kamu kayak menahan-nahan sesuatu Aquarius. Yang kamu tahan-tahan itu justru malah merepotkan dirimu. Itu yang aku tangkap pertama kali dari melihat kedua kartu ini ya. Di awal minggu ini kamu akan merasa itu bukan urusanku. That's not my business. Ya rasain, terserah lo. Dan kamu ahli banget dalam urusan ini Aquarius. Kamu itu di earth sign seperti Capricorn atau sedikit seperti Taurus ya. Kalau kamu disamakan sama Taurus enggak deh, karena Taurus itu kan lovers guys ya. Aquarius itu kan dingin, sedingin bara api kan. Oke. Jadi dinginmu ini yang membuat kamu bilang bodoh amat. That's not my business. Aku nggak mau ikut campur, aku nggak mau bantu, aku ngerasa nggak punya kewajiban untuk terlibat dalam urusan ini begitu ya. Dan tanpa kamu sadari itu justru malah memberatkanmu Aquarius ya. Sikapmu itu justru malah merugikanmu juga. Kamu bertahan cukup lama aku rasa Aquarius, dari beberapa waktu sebelumnya hingga di awal minggu ini. Kamu tahu sebenarnya kalau kamu ikut campur atau turun tangan, beban apapun yang saat ini terjadi pada seseorang yang ada urusannya dengan kamu, yang juga efeknya kena ke kamu gitu, bebannya itu bisa terselesaikan. Tapi kamu itu kayak angkat tangan, cuci tangan, malas ngapain, nggak urusan gua begitu. Karena mungkin responsibility-nya itu bukan 100% in your hand Aquarius. Jadi kamu nggak merasa ini kewajibanmu ya, tapi tetap kamu kena efek atau impact jeleknya kuliah di sini. Dan hingga akhir awal minggu ini kamu masih akan tetap bertahan ya. Bisa jadi kamu mungkin kayak mau ngasih pelajaran ke seseorang dengan tidak mau membantu dia keluar dari masalah. Nggak tahu alasannya kenapa, hanya kamu dan universe yang tahu aku. Tapi kemudian di ujung minggu ini guys, kamu akan membantu, kamu akan turun tangan ya. The Six of Pentacles muncul di sini tepat ketika dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aquarius, I know you. Okay. Freedom is katanya kartu nasihat untuk kamu. When you just don't care what others think about you. Okay. Yang menahan kamu guys untuk turun tangan langsung dalam menghadapi situasi atau masalah ini adalah pendapat orang. Okay. Kamu takut orang akan menilai sesuatu mengenai kamu. Kalau kamu turun tangan langsung, itu yang membuat kamu merasa ini bukan urusanku. Ngapain aku ikut campur? Ngapain aku turut campur atau membantu? That's not my business. Semakin
bertambah hari dari awal minggu hingga pertengahan minggu, kamu ngerasa kok makin terberat, terbebani ya. Masalah ini kok makin kena ke aku ya begitu. Dan kemudian di akhir minggu, kalau kamu mau Aquarius, karena aku lihat kolektifnya akan mau, baru turun tangan dan tidak peduli lagi dengan apa pendapat orang. Ketika kamu turun tangan langsung orang akan juju gitu Aquarius. Aku nggak tahu kenapa. Bisa jadi mungkin mereka akan bilang, "Duh, kok nggak dari dulu?" Bisa jadi begitu ya, namanya orang ya guys. Apa aja dikomentari begitu. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang lu turun tangan? Kenapa baru sekarang lu bantuin? Bisa jadi family, bisa jadi. Ini ada kaitannya dengan family karena aku barusan lihat ada makan malam keluarga guys. Berarti ada masalah di keluargamu dan kemudian kamu merasa ini gak ada kaitannya dengan kamu, tapi tetap terbebani juga. Di pertengahan minggu kamu akan turun tangan membereskan masalah keluarga ini dan saudara-saudara kandungmu akan bilang, kok gak dari dulu lu turun tangan? Masih untung ditolongnya Aquarius. Oke. Jadi freedom is when you don't think about other people's opinion mengenai kamu ya, pendapat orang tentang kamu itu nggak kamu pikirin. Itu yang akan bisa bikin kamu the Six of Pentacles. Karena aku lihat once kamu turun tangan di pertengahan minggu ini, tanganmu sendiri yang akan membereskan masalah tersebut Aquarius. Oke. Berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan lanjutkan ke water sign. Yang pertama ada Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui, Cancer. Untuk 7 hari ke depan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, ada the Knight of Swords dan di bawahnya ada the Six of Pentacles again. Knight of Swords ini kayak menyerang seseorang aku lihat guys. Dan kemudian kamu berubah, melempem gitu ya. Dari yang awalnya marah banget, terus kemudian di akhir minggu ini kamu jadi luluh guys, melted itu. Terasa banget jomplang energinya. Dari yang awal itu sangat emosional dan kemudian di ujung minggunya kamu jadi kasihan. Kayak begitu yang aku tangkap mengenai seseorang atau situasi tertentu ya. Kamu kayak judging gitu di awal minggu. Itu deh, begini deh kalau begini, begini deh kalau begitu. Itulah akibat dari begini begitu. Makanya dari dulu gue bilang apa, begini begitu. Itu di awal minggu. Dan kemudian di akhir minggu kamu diam tapi langsung bantuin itu ya. Yang bermasalah karena memang kamu baik hati Cancer ya. 11 zodiak lain mengakui kamu adalah zodiak paling baik hati di dunia ini Cancer, oke? Dan terlihat di sini memang kebaikanmu menang. Kamu gak akan mempermasalahkan lagi apapun yang di awal minggu ini kamu jadikan pokok permasalahan. Di akhir minggu kamu gak akan membahas tentang masalah, tapi kayak helping something, membantu sesuatu, membantu seseorang, mengclearkan masalah, membuat masalah jadi netral, membuat keadaan jadi jauh lebih baik. Oke, dua-duanya minor arcana terserah padamu. Ya, kalau kamu mau the Six of Pentacles artinya helping, silahkan. Tapi kalau kamu masih mau tetap judging pun silahkan katanya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancer. Consider when one door close, another is already waiting very excitedly to open for you. Kayak ada kesempatan yang tertutup dan kemudian kesempatan baru dibuka. Yang kamu ini, setelah kamu melakukan Six of Pentacles ini atau menolong dari yang galak terus kemudian melempem, melted dan melakukan sesuatu begitu, itu menutup kesempatan padamu katanya. Aku nggak tahu itu apa Cancer, kamu yang tahu. Kamu nggak dapat extended ya guys, nggak. Sikap baik hatimu ini akan menutupmu kesempatan dan kemudian di saat yang sama kesempatan yang lain terbuka untukmu. Very excitedly to open for you. Consider, pertimbangkan. When one door closes, another is already waiting very excitedly to open for you. Pertimbangkan ketika satu pintu tertutup, pintu yang lain sudah menunggumu dengan tidak sabaran. Oke. Proses dari sini ke sini agak berat aku lihat Cancer. Dari yang marah, judging, tiba-tiba melempem dan menolong, ini pasti berat dalam 7 hari ini. Pasti ada malaikat yang datang membuat hatimu luluh ya. Dan yang membuat kamu luluh itu adalah ini. Kamu awalnya judging atau tidak mau menolong karena kamu tahu akan ada kesempatan yang hilang kalau kamu
turun tangan membereskan masalah ini. Tapi katanya, kalaupun hilang kesempatan itu, kesempatan lain akan diberikan untukmu. Karena after all guys, berbuat baik itu tidak akan pernah merugikan siapapun, katanya sih. Kata siapa Ray? Pujangga yang bilangnya. Kalau nggak percaya tanya aja ke rumput yang bergoyang. Kamu tidak akan pernah kekurangan kalau berbuat baik, oke? Itu dia untuk Cancerian. Kita akan teruskan water sign yang kedua guys. Ada Scorpio. This is the death kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Scorpio selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Oke, yang di atas ada the Page of Pentacles dan yang di bawah ada the Strange. Kamu kayak dikapokkan oleh sebuah situasi. Kamu kapok di awal minggu ini guys ya. Page of Pentacles itu learning a lesson. Lulus dari sebuah pelajaran. Berhasil menguasai sebuah pelajaran. Dan tentunya ini pelajaran tentang kehidupan guys. Because we are talking about Pentacles. Bisa jadi ada pengkhianatan ya. Bisa jadi ada kebohongan yang kamu hadapi. Bisa jadi ada sebuah hubungan yang berakhir. Any kind of relationship, romance, persahabatan atau whatever ya. Partner bisnis bisa jadi. Tapi kamu kayak belajar dan kamu kan bilang one day aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di awal minggu ini mantra kamu Scorpio, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ya. Dan kemudian di ujung minggu ini kamu terlihat terseok-seok Scorpio atas peristiwa di masa lalu yang membuatmu kapok atau jadi belajar sesuatu tadi. Dan kemudian bantuan dari universe datang, the Strange ya, apapun itu keadaannya guys, kamu yang tahu ya. Intinya kamu bilang, aku tidak akan biarkan hal ini terulang kembali. Aku sudah belajar pelajaranku, aku sudah lulus dalam pelajaran ini. Dan kemudian jalan terseok-seok, The Strange datang ya. Kamu kan dibantu katanya Scorpio, don't worry ya. Kenapa? Karena kamu berhasil menemukan pelajarannya. Kamu berhasil lulus dari pelajaran tersebut. That's why Major Arcana datang di sini. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. I open my heart and allow all the wonderful things to flow into my life. Hati-hati dengan desperation ya. Banyak Scorpio yang kayak akan putus asa guys karena kapok tadi atau peristiwa nggak enak yang terjadi di recent past. Puncaknya di awal minggu ini, kamu kayak putus asa dan mungkin tidak mau mengulang lagi untuk hal baiknya. Apapun itu peristiwa yang terjadi tentu ada hal baik dan hal buruknya, ya nggak sih guys? Hal buruknya adalah yang kamu pelajari, hal baiknya adalah your blessing begitu. Tapi kamu nggak mau mengulangi hal baik tersebut. Let's say misalnya adalah pengkhianatan, sahabat kamu sendiri mengkhianatimu misalnya. Kamu udah banyak berkorban untuk dia, bahkan kamu banyak membantu dia Scorpio. Nggak taunya dia menusuk kamu dari belakang. Dan kemudian pelajaran kamu adalah untuk tidak gampang percaya even ke orang yang sudah dekat denganmu. Kan itu ya sisi positifnya. Sisi negatifnya, kamu itu mungkin nggak mau percaya sama semua orang, tidak memberi kesempatan pada orang lain ya. Atau itu kamu aplikasikan ke semua sahabatmu. Mungkin kamu punya 3 orang sahabat yang dekat banget, karena satu berkhianat, yang 2 lagi kamu perlakukan sama. Kamu cuekin mereka, kamu gak mau ngasih kabar ke mereka, kamu anggap mereka sama semuanya gitu. Ternyata enggak ya gak sih, hanya 1 orang aja yang pengkhianatnya begitu. Nah jangan sampai hal baikmu kamu hentikan katanya. Oke, open your heart and allow all the wonderful things to flow into your life. Dan kemudian universe akan membantu kamu melewati masa-masa painful atau luka yang kamu dapatkan akibat peristiwa yang telah membawa kamu kepada kelulusan sebuah ujian hidup tadi. Ya, yang baiknya kamu teruskan dan be cautious. Jadi kayak hati-hati ke depannya, tapi bukan berarti menghentikan yang baik ya. Yang baik kamu harus teruskan, jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali. Okay. Karena once kamu tutup kesempatan untuk hal baik itu tadi, kamu menutup hatimu. Sementara kartu oracle ini nasihatnya adalah open your heart.
Ya, jadi kalau ini masalah mengenai romance, misalnya kamu dihianati oleh pasanganmu, oleh kekasihmu, pacarmu gitu guys, dan kemudian kamu berjanji I will never fall in love again kayak si Lady Gaga, kayak lagu Lady Gaga itu. No ya, you have to falling in love again and again and again ya, tapi learning dari pelajaran kamu sebelumnya. Apa kesalahanmu di hubunganmu sebelumnya, itu yang akan kamu perbaiki di hubungan berikutnya. Bukannya menutup hati, tapi menjadi jauh lebih bijaksana ya. Kamu dapat video extended Scorpio, nanti kita lihat ini di video lanjutan ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir. This is Pisces guys, the moon kartunya para Pisces ya. Halo Pisces, apa kabar? Saudara lama, bestiku. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia informasi penting mendesak yang perlu kamu ketahui Pisces di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Three of Cups, nice, dan yang di bawah ada the Temperance. Kamu sebaiknya banyak-banyak ketawa deh Pisces ya di awal minggu ini, supaya kamu bisa merasakan temperance yang dikirimkan oleh universe padamu. Ketika temperance dikirimkan oleh universe guys, maka keadaan kita sedang tidak baik-baik saja ya. Kita disuruh untuk bisa enjoy for worse, for better ya. Hal yang baik dan hal yang buruk dalam sebuah periode waktu tertentu kita harus bisa nikmati. Ketika dalam masa down-downnya kita nggak sampai hancur-hancuran, ketika dalam masa tinggi kita nggak sampai melambung. Begitulah tujuan temperance ya. Jadi kayak dikasih koridornya, mau naik turun naik turun naik turun, tapi di koridor yang aman begitu. Di sini naik turun naik turun. Ini temperance balance ya. Ini datang, maka aku bisa pastikan keadaan kamu lagi kacau balau saat ini Pisces, sampai dengan di akhir minggu ya. Tapi kalau kamu bisa kayak nge-trigger the Three of Cups ini, your own happiness, maka masalah seberat apapun yang kamu hadapi di 1 minggu ke depan, kamu akan bisa nikmati temperance ini. Kamu akan langsung sadar, oh ya, I have my own temperance. Okay, God delivers temperance card for me. Apapun situasiku, sesulit apapun yang aku hadapi, aku pasti bisa lewati masa 1 minggu ini. Karena di ujung minggu, the temperance ini akan diberikan ya. Tidak di awal minggu. Jadi di awal minggu kamu cari your own happiness, the Three of Cups. Oke. Keluar sebentar dari masalahmu Pisces. Kamu cari kebahagiaanmu, apa guys yang bikin kamu senang? Silakan kamu cari ya. Kalau misalnya yang bikin kamu senang itu adalah gibahin orang, silakan menggibah di awal minggu ya. Oke. Kalau yang bikin kamu senang itu misalnya adalah kumpul sama teman-temanmu, silakan berkumpul sama teman-temanmu. Kalau seandainya yang bikin senang itu adalah sendirian, misalnya kamu enjoy your time by yourself, silakan sendirian ya, sambil menunggu pertolongan ini datang. Karena aku lihat masalah yang sedang kamu hadapi berat di 1 minggu ini Pisces, oke? Nasihat dari universe untuk kamu guys. Stone in your path, get on top, stay balanced, enjoy the view, keep going. Oh my god. Stone in your path, get on top. Ini masalahmu naik ke permukaan. Itu yang aku rasakan dari kartu ini guys ya. Jadi 1 minggu ke depan ini ada masalah yang sudah terpendam cukup lama akan mulai pelan-pelan naik ke permukaan ya. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya kalau masalah yang sudah dipendam sudah naik ke permukaan, itu terlihat guys. Jadi jauh lebih mudah untuk bisa dicari solusinya. Tapi ketika naik mungkin jadi banyak orang yang tahu ya. Misalnya kalau masalah kamu ini adalah masalah keluarga atau masalah rumah tangga, mungkin tetanggamu akan tahu ya. Mereka mungkin lihat kamu itu anteng-anteng aja sama istri atau sama suamimu. Di 1 minggu ke depan akan ada pertengkaran hebat guys. 1 kelurahan tahu. Kayak begitu ya. Masalah yang lama yang dipendam itu naik ke permukaan, yang awalnya ditutup-tutupi akan dinaikkan oleh universe ke permukaan katanya. Jadi kamu harus bersiap sedia di 1 minggu ke depan. Looking for this temperance ini datang bersamaan dengan ini ya. Yang pasti universe punya tujuannya sendiri menaikkan permasalahanmu ini ke permukaan. Mungkin ada yang bisa bantu kamu setelah melihat itu guys ya. Mungkin kalau selama ini kamu tutup-tutupi dari sahabat-sahabatmu atau dari keluargamu mengenai masalah pribadimu ini, mereka kan nggak tahu, jadi mereka nggak bisa tolong. Tapi ketika dinaikkan universe ke permukaan, mereka bisa lihat even kamu nggak minta tolong, orang yang peduli, yang care, yang sayang sama kamu pasti akan melihat
akan datang menolong kamu begitu melihat kamu dalam masalah atau melihat masalahmu naik ke permukaan. Trust me, oke? Yang perlu kamu lakukan hanyalah temperance, enjoy ya. Apapun keadaannya, nikmati saja nanti ketika masalah ini diungkit atau diangkat ke permukaan supaya bisa segera terselesaikan. Karena nggak pernah bisa terselesaikan Pisces, kamu selalu tutup-tutupi katanya ya. Sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi di 1 minggu ke depan, oke? Oke guys, dengan berakhirnya Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kali ini. Halo Taurus, kemudian halo Sagittarius ya. Lalu ada Libra, halo Libra, dan halo Scorpio. Kalau kamu merasa resonate guys dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat lebih banyak lagi nasihat dan petunjuk untuk kamu di 1 minggu ke depan, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Readingan urgent message for the next 7 days untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah.